Selamat pagi, perkenalkan nama saya Monica Sinta Omega, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari Universitas Islam Malang dengan bidang studi Bahasa Indonesia dengan NPM 222-040-71268 dan nomor UKG 2016-995-33789. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMPK Kolese Santo Yusuf II Malang dengan materi teks pidato persuasif. Selamat menyaksikan dan tetap bersemangat. Good morning everyone, silakan duduk. Selamat pagi 9A. Pagi, masih tetap semangat ya pagi ini yo. Oke, Bu Sinta cek dulu siapa yang nggak masuk hari ini? Grace-nya kenapa, ada yang tahu? Belum tahu. Grace nomor 11. Satunya? Ricky. Oh iya, Ricky izin ya udah lama. Ada yang tahu kabarnya Ricky? Oke, suara Bu Sinta terdengar sampai belakang. Anton, Karen dengar? Baiklah, yuk. Kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Kalau kita belajar itu, siapa yang pernah naik gunung? Loh, beneran ini banyak sekali. Ke gunung apa? Gunung Buta. Gunung Buta. Oke, Bu Sinta pernah ke sana. Jeff, gunung apa? Mendaki ya? Ke gunungnya itu dalam bentuk mendaki. Yang mendaki? Jeff? Hah? Oke. Hana gunung apa? Oke. Nah, kita ibaratkan kalau belajar itu kayak mendaki gunung. Ketika kita memulai awalnya itu, Bu Sinta pernah ke Gunung Butak yang dibilang Alvaro ini. Dulu awal Bu Sinta itu pas zaman kuliah, mau berangkat itu udah bawa tas. Di dasar itu kan, Bu Sinta nggak pernah naik gunung. Ketika mau ke Butak itu, di dasar itu Bu Sinta udah merasa, aduh, apa aku balik aja ya, aku tak putar balik mumpung belum sampai atas. Itu pikiran Bu Sinta pas itu, karena sulit jalannya dan capek, panas ya kan. Tapi sama teman-temannya Bu Sinta tuh disemangati untuk tetap, ayo wes toh, gak popo, berangkat aja. Akhirnya Bu Sinta tetap yakin, ya wes lah berangkat. Nah, ternyata di atas puncak pemandangannya gimana Roh? Ketutupan awan. Ketutupan awan saking tingginya. Oke. Kalau udah sampai atas pasti pemandangannya indah kan, kita bisa melihat di bawah, indah banget, ada kabutnya, oke, indah. Sama seperti ketika kita belajar.
Kita kalau belajar memulai materi baru deh misalnya. Contohnya kita kan bahas pidato persuasif. Ketika kita mulai hal baru di bawah, kalian kan belum paham tuh sama yang namanya pidato persuasif. Pasti pandangannya, aduh opore iki rek susah lah atau apalah. Nah, tapi ketika kamu sudah paham, lama-lama sudah tahu strukturnya bagaimana, ciri bahasanya bagaimana, pas di atas terasa mudah, terasa indah. Ya kan? Belajar itu seperti itu. Jadi ketika kamu merasa kesulitan, kalau belajar merasa kesulitan, anggaplah kamu masih di dasar. Kamu jangan patah semangat, tetaplah semangat untuk naik ke atas supaya bisa melihat keindahan belajar itu tadi. Oke, nah minggu lalu kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks pidato persuasif ya. Coba siapa yang masih ingat mau menyampaikan pidato persuasif itu apa sih? Pakai bahasa kalian sendiri boleh. Wih, siapa mau angkat tangan? Apa sih pidato persuasif? Brandon. Apa Brand? Pidato yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain. Oke, pidato yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain. Ada lagi yang mau nambahin Brandon? Cukup? Semua setuju dengan kata Brandon? Oke, benar sekali. Itulah pidato persuasif. Jadi pidato yang mengajak orang lain. Jadi kamu memberikan gagasanmu dulu, pendapatmu dulu tentang hal yang dibahas. Setelah itu baru kamu akan mengajak di akhirnya. Baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Kalian nanti akan mendengarkan contoh teks pidato persuasif. Lalu kalian akan mencari tahu topik teksnya itu tentang apa sih. Yang pertama itu. Oke. Nanti yang kedua kalian akan mengetahui kalimat gagasan atau hal-hal penting apa yang disampaikan di teks persuasif itu tadi, atau pesan juga. Pesan itu berarti yang bentuknya himbauan, ya, ajakan. Terus yang ketiga, kamu bisa mendeskripsikan isinya tadi, kamu rangkum intinya. Kamu rangkum menjadi teks pidato persuasif yang bentuknya simpulan. Dan nanti akan ada teorinya tentang langkah-langkahnya gimana. Kita akan bahas itu bersama. Oke? Dan hasil dari semuanya itu kamu akan memahami isi pidato persuasif itu. Dan sikap yang akan Bu Sinta amati ada 3. Yang pertama, keaktifan. Keaktifan bisa dilihat dari mana aja. Keaktifan dilihat dari apa, Jensen? Oke, menjawab pertanyaan. Dylan? Bertanya juga bisa. Jawab pertanyaan Bu Sinta ataupun bertanya bisa. Ada lagi? Nah, itu ya keaktifan. Lalu sikap yang kedua adalah tentang kerjasamanya. Dilihatnya dari mana? Boleh angkat tangan? Nanti di di hari ini kerjasamanya kita melihatnya dari, ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Dari apa? Dari apa, Dil? Kekompakan boleh. Apa, Ivana? Oke, pelajaran bersama atau kelompokan. Benar sekali. Jadi habis ini kalian akan kelompokan. Bu Sinta akan lihat kerjasama dalam kelompoknya bagaimana. Dan yang terakhir, sikap yang dinilai adalah santun dan percaya diri. Bisa dilihat dari mana? Ivana? Oke, saat maju ke depan kamu bicara pakai bahasa yang santun, mantap, percaya diri, nggak usah malu-malu. Apalagi selain itu, ada lagi? Apa, Hana? Oke, bertanya atau menjawab pertanyaan dengan sopan. Nah, Bu Sinta kasih clue satu lagi. Ketika temannya presentasi, poin ketiga ini bisa dilihat dari mananya, Aurel? Mendengarkan teman yang sedang presentasi. Oke, mendengarkan teman yang presentasi itu juga santun ya. Ya kan, kita menghargai sesama. Ada lagi? Ada lagi ya, bisa dilihatnya dari ketika kamu mau memberi masukan atau komentar di kelompok di depan, kamu bisa memakai bahasa yang baik, yang santun. Itu ya, yang Bu Sinta nilai hari ini. Dan kita mainan game, konsentrasi. Kelipatan ketiga, masih ingat kan? Ya,
Kita berhitung, nanti kelipatan ketiga itu nggak bilang angkanya. Kelipatan ketiga itu apa aja? 3, 6, 9, nah. Dan seterusnya itu, kamu tidak menyebut angkanya, tapi kamu ganti dengan tepuk. Kita mulai dari Renza. Habis 3, 4 Van. Nggak mulai dari 1 lagi. Oke? Coba lagi, konsentrasi. Kita mulai dari Samuel. 9-nya kan Jeff. Nah, kita masuk materi ya. Oke. Materinya hari ini kan kita akan menyimpulkan teks pidato persuasif. Ini adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan teks pidato persuasif. Langkahnya ada 4. Yang pertama, pastinya kalian harus mendengarkan atau menyimak isi teks pidatonya. Tekniknya nanti ada sendiri, kita akan bahas itu. Lalu yang kedua, kalian mulai menentukan apa sih yang sedang dibahas atau topik yang sedang dibahas apa. Yang ketiga, ketika mendengarkan, silakan mencatat butir-butir atau poin-poin yang akan disampaikan. Hal-hal penting apa yang disampaikan. Dan yang keempat, kamu mulai dari poin-poin itu, kamu menyimpulkan gagasan itu dalam bentuk paragraf. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi, mendengarkan atau menyimak isi pidatonya. Yang namanya menyimak atau mendengarkan itu berarti kamu harus fokus, perhatian dengan apa yang sedang dibahas. Ya, nanti harapannya kan kerjanya kelompok. Silakan semuanya fokus supaya bisa saling mengisi. Oke? Jangan sampai kamu kehilangan konsentrasi. Contohnya ada temennya yang ganggu atau apa oke? Dan kalau misalnya kamu bisa melihat langsung, coba diperhatikan gerak-gerik dan bahasa tubuhnya oratornya. Tapi nanti kan ada video, dia akan bergerak juga kok, nanti dilihat. Yang kedua, yang tadi ya, langkah kedua, menentukan topik pidatonya. Hal menarik yang mampu memberi kamu inspirasi itu dicari. Ya, topik intinya tuh tentang apa sih? Bahasanya tuh tentang apa? Bisa dipahami sampai sini? Oke, yang ketiga, mencatat butir-butirnya. Ketika menyimak, nanti dicatat poin-poinnya. Poin-poin pentingnya apa? Pakai coret-coretan nggak apa-apa, karena kan kamu mendengarkan cepat dan harus mencatat dengan cepat nggak apa-apa. Oke, oret-oretan dulu nggak apa-apa, karena nanti akan berguna ketika kamu akan menyimpulkan isi pidato bersama kelompokmu. Dan yang terakhir, yaitu menyimpulkan gagasan, atau dari semua itu nanti kamu akan simpulkan dalam bentuk 1 atau 2 paragraf. Dari 1 dan 2 paragraf itu, dia ada langkah-langkahnya lagi. Pertama, memuat seluruh butir penting yang tadi kamu catat dengan cepat. Oke. Yang kedua, tidak menyimpang atau tidak keluar dari topik pidatonya. Itu kenapa dari awal kita harus tahu topiknya tentang apa, supaya kita nggak salah arah. Oke. Lalu yang ketiga, ini yang diperhatikan. Simpulannya itu bukan merupakan ringkasan isi saja, tapi ada juga pemahaman kalian terhadap hal yang disampaikan orator tadi apa. Paham maksudnya? Intinya, nanti ketika kamu menyimpulkan, kalimatnya tidak harus sama persis dengan yang disampaikan orator. Boleh pakai bahasamu sendiri, itulah kenapa disampaikan pakai pemahaman kalian sendiri. Oke, ini untuk langkahnya, ada yang mau ditanyakan? Semuanya paham? Paham ya? Baiklah, kalau sudah paham, kita habis ini kelompokan. Di kelompokan itu, di kelompokan nanti silakan bagi tugas atau bagi jatah. Kamu nanti bagian ini ya, bagian ini atau bagaimana, silakan dibahas bersama.
Ya, intinya ketika menyimak sebuah pidato, kamu harus tetap fokus supaya pemahaman yang kalian dapatkan itu benar dan jangan lupa untuk mencatat. Mungkin ada yang nanti ada yang nyatet, ada yang mendikte, ini nih dicatat nih, nah kayak gitu. Oke? Iya. Ini contohnya nanti kalau sudah duduk bersama kelompok, Bu Sinta akan bagi LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didiknya. Kalian akan mengerjakannya di sini. Nanti ada tabel yang seperti ini, contoh tabelnya. Oke. Nah, tabelnya ini bisa kamu pakai untuk nyatet poin-poin nanti boleh. Atau mau di kertas lain dulu nanti baru disalin ke sini juga boleh. Oke. Hal-hal yang perlu kamu cari adalah satu, topiknya nanti tentang apa. Kedua, poin-poin pentingnya nanti yang kalian catat bareng-bareng itu dijadikan satu, ditaruh di tabel. Yang ketiga, untuk simpulannya, nanti kamu simpulkan akhirnya dari butir-butir tadi, kesimpulannya apa sih teks pidato tadi. Oke, dan yang terakhir, pesan yang disampaikan apa? Pesan yang disampaikan itu bisa dilihat dari apa? Pidato persuasif. Berarti pesan yang disampaikan bisa dilihat dari apa, Kevin? Dari ajakannya, benar sekali. Nanti ada ajakan apa aja, itu berarti bisa ditulis di pesan yang ingin disampaikan. Bisa dipahami? Oke, nah hari ini kan penilaian proyek, Pak. Di penilaian proyek, itulah kenapa Bu Sinta kemarin tanya, apakah di kelas 9A ada yang bisa main Canva? Ternyata banyak ya yang bisa Canva. Nanti setelah kalian sudah bisa menyimpulkan semuanya, sudah masuk di tabel itu, ya, silakan dari hasil itu kamu pindahkan ke Canva, kamu bentuk semacam poster ya. Isinya ada ini, ada 4 ini pokoknya. Ada topik pembahasannya sendiri, ada poin-poin pentingnya sendiri, dan simpulannya ada sendiri, dan juga pesan yang disampaikan juga ada sendiri. Silakan nanti sekreatif mungkin dalam kelompok, 4 bagian ini mau dihiasnya seperti apa, pokoknya jadi sebuah poster. Paham? Oke, nanti di posternya bagian topik ini jadikan judulnya aja, judul postermu. Oke? Dan jangan lupa nanti di poster dicantumkan identitas kelompok. Namanya siapa aja, kelas berapa, nomor absennya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Paham ya? Baiklah, kalau gitu kita akan berkelompok. Ini kelompoknya. Silakan setelah ini duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 duduknya di sini. Kelompok 2 di situ, kelompok 3 sini. Oke, silakan diisi dulu kelengkapan identitasnya. Setelah ini Bu Sinta akan perdengarkan pidato persuasif. Silakan dicatat ya. Silakan strateginya dari kelompok bagaimana untuk mencatat poin-poinnya. Dengarkan ya. Ini ada contoh pembacaan pidato persuasif dari namanya Ajeng. Dia juga sama kelas 9 kayak kalian, tapi contoh dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Ya. Oke. Ke depan kalau Ajeng bisa kayak gitu, Bu Sinta yakin 9A juga bisa kayak dia. Ya. Kita mulai ya. Waalaikumsalam. Oke. Sudah ya? Silakan mulai bagi tugas dengan kelompok. Siapa yang menyimpulkan, siapa yang menyiapkan
posternya di Canva. Bu Sinta beri waktu 30 menit ya, sampai jam 7:45 menit. Habis itu kita akan presentasi satu-satu maju ke depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, maksudnya kelompok. Nggak ada? Oke, silakan dimulai. Oke guys, sudah ya. Silakan semuanya hadap ke depan. Hadap ke depan. Kita akan mulai presentasi ya, perwakilan saja. Tidak harus semua kelompok maju. Yang pasti posternya dikirim ke GC ya, karena nanti yang tak nilai di posternya. Sudah ya? Kita akan mulai presentasi. Siap? Siap. Ya. Pastikan kamu sudah mengirim linknya di GC supaya bisa Bu Sinta tampilkan di depan. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Oke, dari kelompok 5, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5, ada saya, Margaret. Dan saya Hosea. Saya Hana. Dan saya Aure. Hari ini kami akan membahas poin-poin dari pidato yang telah disampaikan tadi. Yang topiknya adalah cyberbullying. Jadi poin pertama, cyberbullying ini merupakan perundungan di media sosial. Seperti yang kalian ketahui, cyberbullying ini sangat buruk ya dan berdampak untuk kita semua yang terlibat dalam cyberbullying. Kedua, jika kita melakukan cyberbullying, jejak digitalnya tentu tidak akan hilang. Kita tahu kalau misal kita ngetik sesuatu di medsos, pasti ada aja yang kayak capture terus disebarin. Nah, itu sudah termasuk jejak digital. Lalu, tidak selayaknya kita untuk menjelek-jelekan orang secara online maupun offline. Dalam kehidupan kita sehari-hari memang tidak bagus dan tidak layak untuk kita menjelek-jelekan orang lain. Terus ada yang terakhir itu ada cyberbullying membuat mental rusak. Ya seperti kita tahu ya, mungkin aja dengan pengaruh tersebarnya itu bisa membuat kitanya semakin down dan nggak percaya diri sama lingkungan luar. Kemudian simpulan dari pidato yang tadi yaitu cyberbullying adalah penindasan lewat media sosial. Selain penindasan dapat berbentuk intimidasi, pelecehan ataupun saling mengejek. Dengan jejak digital ini yang tidak dapat hilang, tindakan ini merugikan kedua pihak. Pihak yang pertama merasa dirugikan karena ditindas oleh pihak yang kedua. Pihak kedua merasa dirugikan juga gara-gara jejak digitalnya tidak dapat hilang dan berpengaruh untuk kehidupan masa depannya. Jadi, pesan dari pidato tadi, berpikirlah sebelum bertindak karena itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Jadi, stop cyberbullying and start cyberloving. Terima kasih. Di depan dulu sebentar. Oke, dari penampilan kelompok 5, adakah yang mau memberi komentar apresiasi? Oke, silakan Ivana. Gimana ya? Mungkin tadi suaranya yang mungkin di belakang mungkin apa?
suaranya agak mengecil tadi Hana. Oke, Terus soalnya kalau yang lainnya semua sudah overall bagus semua. isinya bagus. Oke, thank you Ivana. Baiklah, silakan duduk kelompok 5. Terima kasih. Berikutnya, kelompok siapa yang mau tampil? Ya, kelompok 2. Silakan maju. Selamat pagi Bu Sinta dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Brian. Saya Alvaro. Saya Evan. Saya Matthew. Pada hari ini kita akan membahas tentang pidato yang tadi sudah disampaikan oleh Ajeng, yaitu tentang cyberbullying. Untuk poin-poinnya itu ada intimidasi, penindasan, pelecehan, bahkan menghakimi. Jadi cyberbullying itu ada intimidasi mulai dari medsos-medsos yang ada di gadget kita seperti IG, WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Kesimpulannya kita semua itu sama. Kita tuh sebagai manusia punya derajat dan harga diri yang sama. Jadi stop mengintimidasi, menindas dan melecehkan dan menghakimi sesama kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oke. Selanjutnya adalah pesan yang disampaikan. Stop cyberbullying atau bahkan melecehkan di dunia maya, karena banyak anak yang di luar itu kehilangan kepercayaan diri karena terkena cyberbullying. Oke. Sudah, sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Oke, di sini dulu sebentar. Baik, siapa yang mau kasih komentar atau apresiasi untuk kelompok 2? Oke, Hosea. Apa komentarnya? Baik, jadi menurut saya mungkin poin-poin seperti intimidasi, penindasan, pelecehan, menghakimi bisa dijabarkan lebih lagi. Jadi kan masih intimidasi aja. Terima kasih. Baiklah, ada lagi? Tadi oke, ada Dylan. Gimana Dylan? Overall presentasinya udah bagus, tapi kayak kelompok pertama tadi suaranya memang kurang kenceng buat orang yang di belakang gitu. Oke, bagus ya, isinya udah bagus ya. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, yang lainnya sudah dikirim ke GC? Yang belum tak tunggu ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kelompok, kurang 2 ya. Oke. Baiklah, sekarang mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama. Jadi pembahasan hari ini, ya, pembahasan hari ini itu intinya tentang apa? Yang pertama kita bahas topiknya dulu. Topiknya tadi tentang cyberbullying. Oke, terus poin-poinnya siapa mau sampaikan satu-satu? Selain yang disampaikan di depan. Ada yang mau ngomong? Intinya apa? Stop, ya itu nanti di pesannya, di poin-poinnya. Tentang apa sih cyberbullying tadi, menjelaskan apa? Evan? Oke, benar, mengintimidasi, melecehkan, tapi lewat dunia maya, bedanya di situ. Terus intinya itu sudah jadi simpulan juga ya. Terus ajakannya apa aja? Pesan yang disampaikan apa aja? Siapa mau ngomong? Boleh. Ivana. Hargailah sesama dan berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Oke, berpikirlah dulu sebelum melakukan sesuatu, benar sekali ya. Pesannya tadi itu relate ya dengan dunia anak zaman sekarang. Ya, kita harus bisa menjaga tutur kata kita di sosial media supaya kita tidak menyakiti orang lain dan juga kita juga terhindar dari malapetaka dari segalanya. Ya, baik. Itu ya simpulannya. Sekarang Bu Sinta mau cek hasil pembelajaran kita hari ini lewat kuis. Boleh disiapkan HP-nya, kita akan pakai Quizzes. HP-nya boleh diambil
Kursinya boleh hadap ke depan semua. Nah ini. Oke, kita mulai ya. Silakan dicoba sendiri-sendiri. Nah ini udah ada 8. Oh ya, Hansen ternyata yang belum tadi. Oke. Soalnya ada 5, masing-masing soal 30 detik. Oke, yuk perhatikan. Manakah penggalan teks pidato berikut yang mengandung makna persuasifnya? Jawabannya yang C. Kenapa yang C yang benar? Karena ada apa? Oke, karena ada ajakannya di sini, ada kata marinya, makanya dia jawaban yang benar. Oke, lanjut ya. Oke, mantap, semuanya udah benar ya jawabnya. Kesehatan. Hah? Satu tidak menjawab, nggak tahu. Udah benar. Kesehatannya dilihatnya dari topik apa? Iya, dia bahas tentang waktu tidur yang baik. Oke, lanjut. Oh, ada Jeff di atas. Oke. Apa ini? Masih banyak. Oke, nih. Jawaban yang benar yang ini ya. Karena ketika kamu menyontek, kepercayaan dirimu juga akan berkurang. Tanda mereka. Nah, ini nanti tak jadi nilai tugas juga ya. Ya. Dari hasil kuisnya, Bu Sinta udah lihat hasil kuisnya tidak ada yang remet alias tidak ada yang nilainya tidak tuntas. Luar biasa, 9A bisa memahami pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini ya. Silakan mengisi Google Form yang ada di depan. Kamu bisa scan barcode-nya. Kamu isi apa adanya, apa yang kamu rasakan hari ini, sampaikan di situ. Oke, sudah mengisi ya? Boleh dong perwakilan salah satu menyampaikan refleksi pembelajarannya? Dylan, silakan Dil. Langsung aja. Ya, bagi kesan saya sih buat pembelajaran kali ini ya seru banget sih, soalnya bisa bertemu dengan teman-teman berkelompok, terus presentasi di depan tadi, walau aku nggak kebagian, terus Bu Sinta juga seru banget tadi ngajarnya, terus ya pesannya ya semoga nanti di kedepan hari ya bakal kayak gini lagi lah ceritanya, biar bisa seru-seruan lagi. Siap, oke. Sudah? Oke, terima kasih Dylan, tepuk tangan buat Dylan. Baiklah. Sudah ya? Untuk pertemuan berikutnya, Bu Sinta kasih PR ya. PR-nya adalah silakan kalian membawa teks pidato persuasif bebas apapun itu. Intinya kamu suka dengan topik yang sedang dibahas di dalamnya. Oke, pertemuan berikutnya silakan dibawa karena teks itu nanti kita akan pisah-pisahkan strukturnya, kita akan belajar struktur dan ciri bahasanya. Oke? Sudah ya? Paham ya? Baiklah. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Bu Sinta undur diri ya. Bu Sinta pamit. Boleh salah satu pimpin doa dong? Pimpin doa? Oke. Sikap berdoa ya. Kita akan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau sudah melindungi kami sepanjang pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dapat dalam karirnya dan dalam mengajar, beliau dapat tetap semangat. Santo Yusuf, doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra. Oke, thank you. Oke, you're welcome. Bye-bye.